Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Noviana. Saya Hanan Faridah Yasmin. Kami dari kelompok 7. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Diplomasi ASEAN dan Indo-Pasifik yang diampu oleh Ibu Dr. Penny Hanggarini, SIP MA. Video ini dibuat pada pekan kedua setelah kami menerima penugasan. Tema yang kami ambil adalah mengenai ASEAN Socio-Cultural Community. Di tengah gelombang ketidakpastian global yang semakin kuat, ASEAN berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Sebagai kawasan yang kaya akan keragaman budaya dan sosial, tantangan di bidang sosial budaya kerap terlupakan di balik sorotan ekonomi dan politik yang lebih mencuat. Padahal, pilar sosial budaya adalah fondasi penting yang menjaga harmoni dan identitas bersama di antara 10 negara anggota. Bicara tentang kesenjangan sosial dan pembangunan, negara seperti Singapura melesat dengan PDB per kapita puluhan ribu dolar. Sementara itu, negara seperti Myanmar dan Laos masih tertinggal jauh. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga teknologi digital juga tidak merata. Ini membuat peluang ekonomi dan kualitas hidup sangat berbeda antar negara ASEAN. Lalu ada tantangan soal identitas. Riset ISEAS 2023 menunjukkan banyak anak muda ASEAN yang merasa tidak terhubung dengan ASEAN. Kurikulum pendidikan jarang membahasnya, dan media pun tak banyak menyorot manfaatnya. Kalau orang tidak merasa memiliki, bagaimana mungkin mereka peduli? Masalah lainnya yaitu minimnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan ASEAN. Kebijakan sering dibuat di tingkat elit. Suara masyarakat jarang masuk meja perundingan, padahal mereka yang merasakan langsung dampaknya. Tanpa ruang dialog, ASEAN bisa kehilangan makna di mata warganya sendiri. Ketika bencana melanda, kita tahu siapa yang harus bertindak. Tapi ketika ketidakadilan sosial, migrasi paksa, atau alienasi identitas terjadi di Asia Tenggara, siapa yang peduli? Nah, ASEAN punya jawabannya. Melalui pilar sosial budayanya, ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Namun, apakah pilar ini sungguh berdiri kokoh atau hanya sekedar nama dalam dokumen kebijakan? Yuk, kita telah bersama. ASCC yang dideklarasikan secara resmi sejak 2009 dan diperkuat dalam ASCC Blueprint 2025 berkomitmen untuk membangun masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Sejumlah program penting sudah berjalan. Misalnya, penanggulangan bencana lewat AHA Center, kerjasama lingkungan hidup seperti pengurangan sampah plastik, dan juga ada program pertukaran pelajar yang mempererat hubungan antar bangsa. Langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan nyata menuju masyarakat ASEAN yang lebih terhubung dan peduli. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada 3 tantangan utama yang terus menghambat capaian ASCC Blueprint 2025 ini. Pertama, masalah data. Banyak negara anggota masih kesulitan menyediakan data sosial yang akurat dan terintegrasi. Kedua, koordinasi kebijakan yang lemah. Tanpa standar dan arah yang sama, kerjasama jadi tidak efisien. Dan ketiga, kurangnya political will atau kemauan politik dari sebagian negara anggota. Tanpa komitmen serius dari atas, kebijakan sosial kerap hanya jadi formalitas. Agar ASCC Blueprint 2025 benar-benar berdampak, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas data sosial dan pelibatan masyarakat sipil dalam perencanaan dan evaluasi. ASEAN sedang menghadapi tekanan sosial yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, perubahan demografi, dan krisis geopolitik global. Semuanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat ASEAN. Perubahan iklim membawa bencana yang makin sering dan parah. Petani kehilangan hasil panen, kota pesisir menghadapi ancaman banjir, dan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia yang paling menderita. Di saat yang sama, ASEAN menghadapi pergeseran demografi. Negara-negara seperti Thailand dan Singapura mengalami populasi menua, sementara negara lain justru menghadapi lonjakan jumlah usia produktif yang belum sepenuhnya terserap lapangan kerja. Krisis geopolitik global seperti perang dan konflik dagang turut mengguncang ASEAN. Harga pangan dan energi naik, lapangan kerja berkurang, dan ketimpangan makin terasa. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kami akan membahas 5 rekomendasi strategis untuk memperkuat kesejahteraan sosial dan identitas ASEAN dalam kerangka ASCC. Kita juga melihat apakah rekomendasi tersebut sudah direalisasikan atau belum. Pertama, penguatan sistem perlindungan sosial adaptif
khusus untuk kelompok rentan saat krisis iklim dan ekonomi. ASEAN telah mengadopsi framework dan action plan sejak 2013 sampai 2015 dan terus memperluas social protection sejak itu. Serta dibantu Bank Dunia dan ADB juga untuk mendorong adaptive social protection di kawasan. Kedua, investasi di bidang pendidikan dan pelatihan digital untuk mempersiapkan generasi muda. ASEAN melalui AUN dan AIML telah mendukung mobilitas mahasiswa, meski cakupannya masih terbatas. Forum internasional juga menyuarakan penguatan vokasi dan literasi digital. Ketiga, pentingnya koordinasi kebijakan di sektor pangan, kesehatan, dan energi. ASEAN membentuk ASEAN Task Force serta berkolaborasi dengan negara mitra dan ADB atau ADB Institute untuk integrasi kebijakan, seperti pada social protection dan ketahanan pangan. Yang keempat, memperluas partisipasi CSO dalam perumusan kebijakan ASCC. Sejak 2023, ASEAN mengadakan konsultasi reguler dengan think tank dan organisasi masyarakat. Namun, sejumlah CSO masih mendesak ruang partisipasi yang lebih bermakna. Kelima, integrasi data untuk respon cepat terhadap krisis. ASEAN meluncurkan policy brief dan penelitian bersama lembaga global untuk data-driven monitoring serta mendorong penggunaan big data dan digital ID sebagai infrastruktur respons sosial. Dari segi diplomasi kawasan, ASEAN menjalankan 5-point consensus dan menyelenggarakan pertemuan khusus Myanmar di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bangkok baru-baru ini, menyoroti peran kolektif kawasan dalam krisis regional. Jadi, rekomendasi ini menjadi nyata. ASEAN telah menjalankan fondasi kebijakan sosial, pendidikan digital, koordinasi lintas negara, keterlibatan CSO, dan sistem data responsif. Walau tantangan implementasi dan cakupan masih ada. Jadi, kita perlu terus mendukung implementasi kebijakan melalui diplomasi, pendanaan, dan pelibatan publik. Betul, untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang inklusif dan tangguh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.